Assalamualaikum Kang. Kali ini ada kisah yang sangat menarik untuk disimak. Dari seorang wanita yang ahli ibadah dan sangat menjaga harga diri keluarganya. Dari keturunan sosok perempuan ini pula saat ini, lahirlah pesantren-pesantren besar di Jawa Timur khususnya di Pulau Madura. Agar tidak penasaran, yuk tonton terus channel Kata Kopi dengan subscribe. Akang-akang semua telah membantu perkembangan channel Kata Kopi. Terdapat suatu makam tua di tengah hutan yang dikelilingi pohon pinus. Ini satu-satunya makam yang ada di wilayah milik PT Perhutani Sempolan, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penemuannya masih terbilang amat baru sebab terjadi di tahun 2017 ini. Semula, masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak ada yang tahu siapa yang telah terbaring di dalam makam tersebut. Namun ketika beberapa orang meneliti berdasarkan data-data sejarah, terkuaklah bahwa makam tersebut adalah makam seorang perempuan dari nenek moyang para kiai Jawa Timur. Nama beliau adalah Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Anggawi, atau yang dikenal dengan nama Buyut Melas. Beliau merupakan istri dari Sayyid Abd Akhir Sumeneb. Dalam catatan para kiai, perempuan ini melahirkan dua putra, yakni Kiai Abdul Qorib dan Kiai Harun. Dari Kiai Abd Qorib, lahirlah seorang cucu yang bernama Kiai Ismail. Sang cucu lantas melahirkan beberapa kiai besar, antara lain Kiai Zainuddin dan Nyi Nursari, Nyi Murdiah, Nyi Rabiah, Nyi Halimah dan Kiai Syihabuddin. Dari nama-nama ini, terdapat banyak pendiri pondok pesantren besar di Madura yang lahir. Seperti Pondok Pesantren Kembang Kuning, PP Az-Zubair Pamekasan, PP Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, PP Nurul Jadid Paiton, PP Anukoyah Guluk-Guluk Sumeneb, PP Nuris Jember, PP Sletreng Situbondo, PP Al-Amin Prenduan, PP Nurul Kur Andro Tamtu, PP Panyepen, PP Betet, PP Banyu Putih Lumajang, PP Bulu Gading, PP Al-Wafa Tempuran, PP Bulu Gading Bangsal Sari Jember, PP Madinatul Ulum Cangkring, PP Al-Inaroh Kemuning. Saat ini banyak sekali orang yang menziarahi makam Buyut Melas tersebut, walau jalan menuju ke lokasi makam tidaklah mudah, karena harus melewati jalan terjal berbatu di tengah hutan pinus. Para ziarah tidak hanya warga lokal Jember akan tetapi banyak juga dari warga Madura. Para keturunannya pada mulanya menginisiasi pencarian makam nenek moyang mereka. Yang sebelumnya mereka juga telah mengetahui nama lain dari buyut mereka ini, yakni Bujuk Melas atau Buyut Melas yang artinya sedih. Nama ini disematkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Para keturunan Bujuk Melas dari Bani Itsbat Banyuanyar Madura mulai mencari makam yang dimaksud. Tim ini beranggota 18 orang dipimpin oleh KH Abdullah Qolik, pengasuh Ponpes Nurul Huda Wirowongso. Dalam pencarian panjang, tim Bani Isbat menemukan 3 makam yang bernama Bujuk Melas.
Pertama yang berlokasi di Bondowoso, kedua di kawasan Baluran Banyuwangi, dan yang terakhir berada di Jember. Dari pelacakan riset sejarah lebih valid kepada lokasi yang berada di Jember. Pada April 2017, tim ini berhasil menemukan makam Bujuk Melas di tengah hutan Desa Sumberjati, Jember. Namun, mereka masih melakukan penggalian data untuk memastikan dan mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar. Dirasa bukti-bukti sudah cukup jelas, akhirnya para tim melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dan akhirnya tim mengklaim makam yang di Jember adalah makam Bujuk Melas. Menurut sejarah, Bujuk Melas memiliki panggilan lain yaitu Nyai Bajem. Bujuk Melas adalah wanita sholihah yang ahli ibadah, berperawakan etnis Arab yang cantik, gigih menjaga syariat Islam, dan patuh terhadap suaminya. Karena kecantikannya lah membuat salah seorang pangeran keraton Sumenep tergila-gila dan berencana untuk merebutnya dari sang suami. Menyadari akan hal ini, Nyai Bajem memohon kepada suaminya untuk keluar dari Sumenep. Dengan berat hati, sang suami mengizinkan permohonan istrinya pergi jauh meninggalkannya dengan ditemani 7 santri yang mereka miliki. Sang istri diberi izin tersebut dengan syarat harus bermukim di tengah hutan yang jauh dari perkampungan, agar tidak tangkap oleh Pangeran Keraton Sumenep. Di sanalah kemudian Nyai Bajem atau Bujuk Melas menjalani hari-harinya hingga wafat. Adapun riwayat silsilah Nyai Bajem alias Bujuk Melas sendiri tercantum di samping makamnya. Nama beliau adalah Syarifah Fathimah binti Abdullah bin Yusuf Al-Anggawi, lalu bersambung hingga ke Sayyidina Hasan bin Fathimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa Buyut Melas adalah putri dari Buyut Korseh Parebaan Ganding Sumenep. Sedangkan suaminya sendiri bernama Said Abdul Akhir bin Zul Shidki bin Abdul Karim bin Shits bin Zainal Abidin bin Khotib bin Qasim Sunan Derajat bin Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel yang bersambung kepada Sayyidina Husain bin Fathimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua makam suami istri ini dikunjungi oleh ribuan peziarah, terutama santri-santri dari para kiai yang merupakan keturunan dari keduanya. Sebenarnya makam Buyut Melas yang asli terjadi pro dan kontra hingga saat ini. Bahkan Kiai Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, sangat prihatin sebab terjadinya pro kontra pada makam leluhurnya. Menurut beliau, makam Buyut Melas harus lebih teliti lagi sebelum dikeramatkan. Pada intinya, apapun yang terjadi pada makam Buyut Melas, sejatinya kita hanya memohon berkah kepada Allah dengan kisah hidup Buyut Melas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kata Kopi, jangan lupa di-subscribe. Bantu juga like, komen, dan share sejauh-jauhnya agar channel Kata Kopi bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.